Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat baik pengaturan makhluk yang ada, menciptakan bumi dan langit, menurunkan air dari awan, menumbuhkan biji-bijian dan tanaman, menentukan rezeki dan bahan makanan pokok dan memberi pahala atas amal perbuatan yang solih. Solawat dan salam semoga selalu dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki beberapa mukjizat yang terang, dan yang berasal dari nur beliau kewujudan makhluk-makhluk yang ada ini. Setelah semuanya tersebut di atas, ini adalah sebuah kitab yang kami ringkas dari kitab yang indah dan bagus susunannya, bernama Mukasyafatul Qulub, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Mengetahui, karangan Asy Syaikh Al-Ghazali. Kami juga menamakan kitab ini seperti aslinya dengan Mukasyafatul Qulub. Kami berlindung kepada Allah dari kemusyrikan dan beberapa dosa. Kami meringkas di dalam kitab ini atas 111 bab, agar orang-orang yang memiliki ilmu dan akal mahu menghafal apa yang ada di dalamnya. Ia mengingatkan mereka akan persatuan yang cemerlang itu yang mengumpulkan kaum muslimin dari segala tempat di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bawah pimpinan Khalifah sesudahnya Abu Bakar Siddiq, kemudian di bawah pimpinan Amirul Mukminin Umar. Di dalam menerangkan takut, datang di dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang memiliki sebuah sayap di dunia timur dan sebuah sayap lagi di dunia barat, kepalanya di bawah dan kedua kakinya di bawah bumi yang ketujuh. Padanya ada bulu sebanyak bilangan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apabila ada seorang laki-laki atau perempuan dari umatku membaca sholawat kepadaku, memerintahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat itu untuk menyelam dalam laut dari cahaya di bawah arsy. Malaikat itu menyelam di dalamnya kemudian keluar dan mengibaskan sayapnya. Menitislah sebuah titisan dari setiap bulu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari setiap titisan itu malaikat yang memintakan ampun padanya sampai hari kiamat. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni takutlah Allah dan taatilah Dia. Dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang Dia ajukan untuk hari esok, yakni yang Dia kerjakan untuk hari kiamat. Maksudnya bersedekahlah dan beramallah dengan ketaatan agar kamu menemukan pahalanya besok di hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat, baik berupa kebaikan atau kejahatan." Al-Hasyr 18. Sesungguhnya malaikat-malaikat bumi, langit, waktu siang dan waktu malam akan bersaksi dengan apa yang dikerjakan anak cucu Adam, kebaikan atau kejahatan dan ketaatan atau kemaksiatan. Bahkan sesungguhnya anggota-anggota tubuhnya akan bersaksi memberatkannya. Bumi bersaksi menguntungkan bagi mukmin dan orang yang zuhud dan berucap, "Dia telah bersembahyang di atasku, berpuasa, melakukan haji dan berjihad." Maka bergembiralah orang mukmin dan orang yang zuhud itu. Dia juga bersaksi memberatkan atas orang kafir dan orang yang derhaka dan berucap, "Dia telah berlaku musyrik di atasku, berzina dan makan haram." Maka alangkah celakanya kalau Tuhan yang paling penyayang di antara orang-orang yang menyayangi menuntaskan di dalam hisabnya. Orang mukmin sejati adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua anggota tubuhnya. Seperti apa yang telah dikatakan Abu Laits, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terlihat tanda-tandanya dalam 7 macam hal. 1. Lidahnya, dia tentu akan mencegahnya dari bohong, menganjing, mengadu domba, berbual dan perkataan tidak berguna. Lagi pula dia akan menjadikannya sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran dan memperbincangkan ilmu. 2. Hatinya, dia tentu akan mengeluarkan dari dalamnya perasaan bermusuhan, kebohongan dan dengki terhadap kawan karena kedengkian akan menghapus segala kebaikan. Seperti apa yang disabdakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hasud,
dengki, menghancurkan kebaikan sebagaimana api menghancurkan kayu bakar. Dan ketahuilah, bahwa sesungguhnya hasut itu adalah termasuk penyakit-penyakit hati yang berat dan semua penyakit hati tidak dapat disembuhkan kecuali dengan ilmu dan amal. 3. Penglihatannya, dia tidak akan memandang yang haram, baik makanan, minuman, pakaian atau yang lain, tidak memandang kepada dunia dengan keinginan akan tetapi dia memandangnya dengan mengambil iktibar dan dia tidak akan memandang kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa memenuhi matanya dengan haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi matanya besok hari kiamat dengan api neraka. 4. Perutnya, dia tidak akan memasukkan haram ke dalamnya, karena hal itu adalah dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika sesuap haram jatuh pada perut anak cucu Adam, semua malaikat di bumi dan langit memberi laknat padanya selama suapan itu berada dalam perutnya, dan kalau ia mati dalam keadaan begitu maka tempatnya adalah neraka jahanam. 5. Tangannya, dia tidak akan memanjangkan tangannya itu ke arah haram tetapi memanjangkannya kepada sesuatu yang terdapat taat Allah di dalamnya. Diriwayatkan dari Qabil Ahbar, sesungguhnya dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perkampungan dari zabarjat hijau, di dalamnya terdapat 1000 rumah dan di dalam setiap rumah terdapat 1000 buah kamar, tidak akan menempatinya kecuali seorang laki-laki yang disodorkan haram padanya, lalu dia meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Telapak kakinya, dia tidak akan berjalan di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi berjalan di dalam ketaatan padanya dan ridanya, serta ke arah berkawan dengan ulama dan orang-orang solih. 7. Ketaatannya, dia tentu akan menjadikan ketaatannya itu murni karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia khawatir dari riya dan kemunafikan. Kalau dia telah melakukan semuanya itu, maka dia termasuk orang-orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Az-Zukhruf 35. Allah berfirman dalam ayat yang lain, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman dan mata air yang mengair. Al-Hijr 45, Az-Zariyat 15. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan kenikmatan. At-Tur 17. Berfirman pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Ad-Duhan 51. Seakan-akan Allah berfirman, sesungguhnya mereka akan selamat besok hari kiamat dari neraka. Seharusnyalah seorang mukmin itu berada di antara kekhawatiran dan mengharapkan. Dia harus mengharapkan rahmat Allah dan tidak boleh putus asa darinya. Allah berfirman, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Az-Zumar 53. Dan dia akan mengabdi kepada Allah, kembali dari perbuatan-perbuatannya yang sesat serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita, suatu ketika Nabi Daud alaihi salam sedang duduk di dalam suraunya dengan membaca Az-Zabur. Tiba-tiba dia melihat seekor ulat merah pada debu. Dia berkata kepada dirinya, apa yang dikehendaki Allah dengan ulat ini? Lalu Allah mengizinkan ulat itu sehingga dapat berbicara dan berkatalah, hai Nabi Allah, apabila siang Allah mengilhamkan padaku untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar setiap hari 1000 kali. Apabila malam Allah mengilhamkan padaku untuk membaca Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummiyi wa ala alihi wa syahbini wa salim setiap malam 1000 kali. Lalu engkau, apa yang akan kau katakan agar aku bisa mendapatkan faedah darimu? Menyesallah Daud alaihi salam telah meremehkan ulat itu, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat dan berserah diri kepadanya. Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam ketika ingat kesalahannya, dia menjadi tidak sadarkan diri dan bisa didengar kegoncangan hatinya dari jarak 1 mil.
Mengutuslah Allah kepada Jibril dan Jibril mendatanginya. Jibril berkata padanya, Tuhan yang Maha Perkasa membacakan salam untukmu dan berfirman, apakah engkau melihat seorang kekasih takut kepada kekasihnya? Ibrahim berkata, hai Jibril, apabila aku mengingat kesalahanku dan aku berpikir tentang siksanya, lupalah aku terhadap hubungan kekasihku. Itulah sifat-sifat dari nabi-nabi, wali, orang salih dan orang yang zuhud.